balik kecanggihan setiap perangkat digital, dari ponsel di genggaman hingga komputer di meja kerja, terdapat desain sirkuit yang rumit, presisi, dan tak kasat mata. Namun, siapa sangka, desain sekecil itu memiliki nilai hukum yang besar. Dalam dunia kekayaan intelektual, desain tata letak sirkuit terpadu bukan hanya sekedar rangkaian teknis. Ia adalah bentuk karya, hasil dari kreativitas dan inovasi yang layak dilindungi layaknya hak cipta, paten, atau merek dagang. Hari ini, mari kita pahami bagaimana desain teknis menjadi aset hukum. Karena di era digital, melindungi ide berarti melindungi masa depan. Halo, kami dari kelompok 8 Hukum Kekayaan Intelektual kelas M akan mengupas tuntas pemahaman kami mengenai perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu. Mari kita mulai dari awal mula adanya desain tata letak sirkuit terpadu. Sejarah perkembangan desain tata letak sirkuit terpadu mencerminkan evolusi teknologi mikroelektronika dari era analog ke digital modern. Pada dekade 1950 sampai dengan 1960-an, tata letak dilakukan secara manual menggunakan alat gambar konvensional. Peningkatan jumlah komponen dalam chip mendorong transisi menuju proses semi manual pada tahun 1970-an dengan bantuan plotter dan juga teknik fotografi. Revolusi signifikan terjadi pada tahun 1980-an melalui pengembangan perangkat lunak EDA atau Electronic Design Automation yang memungkinkan otomatisasi proses seperti floor planning, placement, dan juga routing. Masuk ke era submikron dan sistem on-chip atau SoC pada tahun 1990-an sampai dengan 2000-an, desain tata letak membutuhkan verifikasi fisik yang cermat serta integrasi blok IP reuse. Kini, dengan fabrikasi skala 5nm hingga 3nm, pendekatan berbasis AI serta ekosistem open source semakin memainkan peran penting dalam optimasi desain tata letak IC secara efisien dan juga terbuka. Ruang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu dibagi menjadi 3. Yang pertama subjek, yang kedua objek, dan yang ketiga adalah hak eksklusif dan juga hak moral. Yang pertama yaitu subjek. Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain adalah yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua yaitu objek. Objek desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain original desain, itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri dan juga komersial. Ruang lingkup yang ketiga yaitu hak eksklusif dan juga hak moral. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri dan melarang orang lain untuk atau tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, dan mengekspor atau juga mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu dan juga kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu hak moral, yaitu seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain dalam sertifikat, daftar umum, berita resmi, sekalipun hak ekonomi sudah dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, di mana sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya ada dasar hukum desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pendesain DTLST atas hasil kreasinya. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Peraturan pemerintahan ini mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat-syarat
untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan kepada desain 3 dimensi dalam elemen-elemen dan sambungan dalam suatu sirkuit terpadu yang memiliki nilai orisinal dan diciptakan melalui upaya intelektual penciptanya. Yang pertama, dasar hukum di Indonesia, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Peraturannya diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berkaitan. Pengertian menurut undang-undang berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk berupa gambar 3 dimensi yang terdiri atas berbagai elemen, yang sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau seluruh interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan tata letaknya dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Yang ketiga, syarat perlindungan. Yang pertama ada orisinal, merupakan hasil karya sendiri dan tidak menjiplak, dan belum digunakan secara komersial dimanapun lebih dari 2 tahun sebelum tanggal permohonan, serta didaftarkan secara resmi di DJKI. Yang keempat ada masa perlindungan. Perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal pertama kali digunakan secara komersial dimanapun di dunia, atau tanggal penerimaan permohonan pendaftaran di Indonesia, mana yang lebih dahulu. Yang kelima ada hak eksklusif pemegang hak. Pemegang hak DTLST berhak untuk menggunakan sendiri desain tersebut, serta memberi izin atau melarang pihak lain untuk memproduksi, mengimpor, menjual, atau mengedarkan sirkuit terpadu yang menggunakan desain tersebut tanpa izin. Yang keenam ada pengecualian pelanggaran. Tindakan tersebut tidak dianggap pelanggaran. Yang pertama, penggunaan DTLST untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Duplikasi oleh pihak lain untuk tujuan evaluasi atau analisis asalkan tidak digunakan secara komersial, serta reproduksi secara tidak sadar karena proses otomatis dari suatu sistem. Yang tujuh ada sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran hak atas DTLST dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, termasuk gugatan ganti rugi dan penghentian kegiatan pelanggaran melalui pengadilan. Yang terakhir, yang kedelapan, prosedur pendaftaran di DJKI. Yang pertama harus mengisi formulir permohonan. Yang kedua harus melampirkan gambar, uraian teknis, surat pernyataan orisinalitas, serta bukti pembayaran biaya. Dan yang ketiga ada pemeriksaan administrasi. Dan terakhir pengumuman dan penerbitan sertifikat jika permohonan disetujui. Untuk mengajukan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, pemohon diwajibkan memenuhi sejumlah dokumen penting. Pertama, pemohon harus menyertakan salinan gambar atau foto dari desain yang jelas dan lengkap, serta uraian tertulis mengenai fitur-fitur utama desain tersebut. Uraian ini perlu menjelaskan interaksi antar elemen sirkuit dan keunikan yang dimiliki desain tersebut. Kedua, apabila pendaftaran dilakukan melalui kuasa hukum atau konsultan, pemohon wajib melampirkan sebuah surat kuasa khusus sebagai bukti kewenangan perwakilan dalam mengurus seluruh proses permohonan. Ketiga, pemohon juga harus menyertakan surat pernyataan kepemilikan yang menyatakan bahwa desain tersebut merupakan miliknya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, guna untuk memastikan keaslian dan menghindari pelanggaran hak pihak lain. Yang terakhir, apabila desain telah dieksploitasi secara komersial sebelum pengajuan, pemohon wajib melampirkan sebuah surat keterangan eksploitasi komersial yang dapat dicantumkan tanggal pertama kali desain tersebut pernah digunakan. Dokumen ini berguna untuk menentukan prioritas hak atas desain yang bersangkutan. Dengan melengkapi seluruh persyaratan ini, pemohon dapat memperoleh perlindungan hukum atas desain tata letak sirkuit yang dimilikinya secara sah dan efektif. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Selanjutnya ada dua contoh desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu motherboard dalam komputer dan osilator dalam radio. Desain tata letak motherboard komputer adalah contoh desain tata letak sirkuit yang sangat umum. Hal ini melibatkan penempatan berbagai komponen seperti prosesor, chip memori, slot ekspansi, dan konektor dalam susunan 3 dimensi yang optimal untuk fungsi komputer secara keseluruhan. Lalu ada desain osilator pada radio yang merupakan salah satu contoh desain tata letak sirkuit. Osilator adalah sirkuit yang menghasilkan sinyal periodik dan tata letak komponen-komponennya, misalnya transistor, kapasitor, dan resistor. Dalam sirkuit terpadu dirancang untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan kali ini dapat memberikan gambaran dan manfaat secara jelas. Terima kasih atas perhatian semuanya.